Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Prayoga Pangestu, kelas 4B. Identitas pembelajarannya yaitu dengan materi gerhana matahari kelas 5 semester 1. Capaian belajarnya yang pertama, memahami posisi dan pergerakan matahari, bumi, dan bulan. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis gerhana matahari. Yang keempat, membuat model sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya, sehat? Masya Allah, alhamdulillah ya. Gimana hari ini ada yang tidak hadir? Oh, luar biasa. Ini baru nungguin Bapak ya yang sekarang materi hari ini itu persoalan tata surya. Nah, kebetulan hari ini yang kita bahas itu gerhana matahari ya. Nah, di sini Bapak menjelaskan bahwasanya gerhana matahari adalah keadaan ketika saat matahari menyinari, lalu tiba-tiba matahari tertutup oleh bulan yang berotasi mengelilingi bumi. Gitu. Jadi matahari mengelilingi bumi ketika gerhana ini menyinari itu ya. Lalu di sini gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan, matahari dan bumi berada pada satu garis yang lurus. Jadi ini tegak lurus gitu. Kemudian ada apa jenis gerhana matahari? Siapa yang tahu jenis-jenis gerhana matahari? Tolong jawab. Kalau ada yang tahu, ajukan tangan ya. Di sini 4 jenis gerhana matahari, yaitu ada yang pertama total, anular, parsial, dan hibrida. Kemudian gerhana matahari terjadi pada siang hari pada saat bulan berada fase bulan baru ketika menyinari bumi. Lalu walaupun bulan berukuran sekitar 400 kali lebih kecil daripada matahari, bulan dengan letak sekitar 400 kali lebih dekat ke bumi, sehingga kedua benda langit ini tampak hampir sama besar di langit bumi gitu. Sampai sini ada yang paham? Di sini ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah fenomena ketika piringan matahari tertutupi oleh seluruh piringan bulan. Lalu di sini ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini bisa disebut sama kita anular. Pada saat terjadi gerhana matahari cincin, posisi bulan berada pada titik yang terjauh dari matahari. Lalu kemudian next, ini adalah contoh dari gerhana matahari ya. Kalau gerhana matahari total itu sepenuhnya matahari menutupi bulan. Lalu kalau gerhana cincin itu setengah dari bulan itu dengan setengah bagian matahari. Kemudian ketika gerhana ini sebagian itu bulan lebih jauh dari matahari kayak gitu ya. Mungkin sekarang kita praktekkan bagaimana gerhana matahari itu muncul di permukaan luar angkasa atau ada di langit. Oke? Yuk kita mulai. Jadi sekarang anak-anak mau Bapak bagikan kelompok ya, terbagi jadi 3 kelompok. Pertama total, cincin, dan juga sebagian. Oke? Jadi ini alat-alatnya. Ini kelompok 1 jadi gerhana total ya. Ini namanya bulan dan ini matahari. Ini yang cincin ya. Iya, Pak. Ya. Bapak ini ngabisin spidol ya? Pokoknya. Jadi ini bumi, ini bulan ya, lalu ini mataharinya. Ya semua sama ya, tapi ini yang total, ini yang cincin, dan ini yang sebagian Iya, ya. Pak. Siap, Pak. Oke, ini contohnya dari mana?
Jadi bulan itu menyinari bumi seluruhnya ya, sepenuhnya, jadi menjadi gelap gitu ya. Ini baru namanya total ya. Oke, ini cocok, pinter. Iya Pak, makasih Pak. Ya, yang ini cincin. Yang cincin ini setengah gitu, jadi dia masih ada cahaya matahari ya. Oke. Salah. Gitu. Nih, ini cincin nih, ini cocok lagi. Coba yang sebagian. Boleh. Ini gimana Pak? Yang ini sebagian segini masih ya. Jadi bumi itu hanya sebagian saja tersinari oleh matahari dan juga bulan. Luar biasa juga, cocok. Nanti anak-anak buat laporan ya. Oke? Kasih waktu 1 menit saja. Baik, waktu habis anak-anak. Sekarang silakan satu persatu dari kelompok maju ke depan dan praktekkan laporan kalian. Baik, kelompok 1 Pak. Boleh? Boleh. Hari ini semangat belajarnya luar biasa. Oke, anak-anak. Kita kan ada baik Pak. Oh iya, boleh. Ini yang sebentar ya. Ini luar biasa. Jadi, di sini kita akan menjelaskan tentang gerhana matahari total. Nih, alat yang digunakan bola besar dari kertas, yaitu bumi sebagai bumi, lalu bola kecil dari kertas sebagai bulan, HP sebagai matahari. Ya. Langkah kerja, menggunakan sensor HP sebagai matahari, lalu meletakkan bola besar sebagai bumi di meja. Menggerakkan bola kecil sebagai bulan antara senter dan bola besar. Mengarahkan sinar senter ke bumi melewati bulan. Ini ya. Nih, tuh. Nah, hasil pengamatan kami, bagian bola besar berbentuk bayangan saat bola kecil berada di depan. Terlihat seperti ada bagian gelap di tengah bola besar, menunjukkan proses gerhana matahari. Nah, bola kecil bisa menutupi cahaya dari senter ketika melihat bayangan di sini seperti malam padahal masih terang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hanya kelompok 2 ya. Sekarang maju. Maju. Praktekkan gerhana cincin. Yuk, gerhana cincin. Boleh. Mataharinya dong. Mana mataharinya ya? Jadi, alat yang digunakan itu bola dari kertas lipat bumi, bola kecil dari kertas tisu, dan senter HP ini matahari ya teman-teman. Matahari, betul. Langkah kerjanya itu menyalakan senter dan diarahkan ke bumi. Mana bumi? Ini bumi. Ini bulan. Ya. Terus yang kedua mengangkat bulan di tengah antara cahaya dan bumi. Ini cahaya matahari di sini. Itu bulannya. Terus yang ketiga mengamati bayangan yang terjadi. Terus hasil pengamatannya itu bayangan muncul di bawah bumi saat bulan berada di tengah. Bulan Terus yang kedua bayangan itu bulat dan gelap. Dan yang ketiga menunjukkan gerhana matahari total. Jadi kesimpulannya itu kami melihat bayangan bulan ini membuat kami tahu bahwa bulan bisa menutupi cahaya matahari. Nah, Oke. yeay. Kelompok 3. Sebagian, yuk. Boleh. Sebagian. Mataharinya mana? Ini mataharinya. Ini dan sebagian. Nah, ini bayangkan tuh. Jadi di sini kelompok 3 menjelaskan tentang gerhana matahari sebagian. Nah, alat yang digunakan itu ada bola besar, satu bulan itu yang sebagai bumi, dan yang kedua ada bola kecil dan kertas warna hitam itu juga sebagai bulan. Dan di sini ada senter HP. Nah, langkah kerjanya itu satu meletakkan bumi di meja atau di tangan. Yang kedua itu menggantungkan bulan dengan benar agar bisa digerakkan ke depan sinar senter. Dan yang ketiga itu mengarahkan senter sebagai cahaya matahari. Jadi, nah hasil pengamatan
ternyata ada gerhana sebagian juga. Oke, belajar lagi kontrol lagi pinter ya. Baik anak-anak, berarti anak-anak jadi tahu dan paham ya materi. Sebelum kita selesai materi hari ini, Bapak ingin tahu apa materi yang kalian tanggapi pada hari ini. Coba angkat tangan. Gerhana matahari, ayo. Nah, kita ulas lagi materi tadi. Ada berapa jenis matahari gerhana? Boleh. Ada 3 Pak. Apa aja Yang ini? pertama ada gerhana matahari total. Satu. Dan yang kedua ada gerhana matahari cincin. Dua. Yang ketiga ada gerhana matahari sebagian. Pintar. Mungkin materi hari ini kita cukupkan pada hari ini ya. Jadi nanti besok kita lanjutkan kembali materinya ya. Mungkin sekian dari Bapak Dr. Wader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.